Halo semuanya, baik di sini saya Risa Imanda akan memberikan tutorial cara penggunaan Google Classroom yang mana nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi Nearpod serta penggunaan Google Meet. Pertama-tama kita akan membahas apa itu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah layanan berbasis internet yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Layanan ini dikembangkan oleh Google dan tergabung ke dalam Google Workspace for Education. Nah, kelebihan dari Google Classroom ini yaitu memudahkan guru dalam mengelola kelas, meningkatkan komunikasi dengan peserta didik, membantu peserta didik menciptakan pengalaman belajar yang menarik, serta membantu pendidik bekerja lebih efektif. Nah, yang kedua adalah aplikasi Nearpod. Nah, aplikasi Nearpod ini merupakan aplikasi web yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran daring maupun luring, yang mana aplikasi Nearpod memiliki keunggulan berupa bisa membuat presentasi interaktif yang berisi gambar, teks, video, kuis, polling, dan papan kolaborasi. Kemudian dia juga memiliki perpustakaan yang berisi konten-konten materi yang bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Kemudian dia juga memiliki penilaian formatif dan konten yang selaras dengan standar pendidikan. Namun, kekurangan dari aplikasi Google Classroom dan Nearpod ini yaitu sama-sama harus menggunakan internet. Nah, bila di sekolah tersebut tidak ada layanan internet, maka akan sulit untuk mengakses pembelajaran melalui Google Classroom dan Nearpod berikut. Selanjutnya adalah tutorial pembuatan Google Classroom. Pertama, kita masuk melalui akun Google, kemudian ketik Google Classroom, kemudian kita login menggunakan email kita. Nah, kita klik gabung kelas. Nah, kita tulis nama kelas yang ingin kita buat. Misalnya yaitu kita akan membuat kelas biologi. Jadinya kita tulis nantinya 10 kelas biologi 10 MIPA 1. Nah, selanjutnya pada bagian kita tulis ruangan kelas kita untuk menandakan bahwa itu untuk kelas 10 IPA 1. Nah, kita tulis 10 IPA 1. Nah, pada pembelajarannya kita contohkan adalah pembelajaran biologi. Lalu setelah itu kita klik tanda buat. Nah, kelasnya sudah dapat digunakan oleh peserta didik. Nah, pada bagian biologi 10 IPA 1-nya kita tekan, kemudian akan menampilkan tampilan yang akan dilihat oleh peserta didik juga. Nah, kode kelas ini nantinya akan kita berikan kepada peserta didik agar mereka bisa ikut bergabung ke dalam kelas yang telah kita buat. Kemudian ada juga fitur untuk pengumuman. Nah, bagian pengumuman ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan materi atau memberikan link Google Meet ketika kita ingin melakukan pembelajaran secara online, karena dia memiliki fitur berupa link, kemudian bisa upload file, kemudian juga bisa ada YouTube dan bisa juga mengupload Google Drive. Nah, ada juga fitur tugas kelas. Pada bagian tugas kelas ini fiturnya berupa tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Kita pilih bagian topik. Nah, kita tulis topik yang ingin kita pelajarkan. Contohnya adalah materi sel. Kita ketik materi sel. Selanjutnya, setelah kita ketik materi sel, kita klik tambahkan. Maka topik materi sel telah selesai kita buat. Nah, selanjutnya kita klik lagi tugas kelas. Kemudian kita buat, contohnya adalah kita akan memberikan materi. Nah, kita klik bagian materi, lalu kita klik judul materi kita, misalnya contohnya tentang sel. Kemudian kita tuliskan petunjuk untuk penggunaan materi tersebut. Contohnya kita buat yaitu kita akan memberikan video mengenai materi YouTube tentang struktur sel. Nah, kita suruh peserta didik tersebut untuk menonton video yang kita lampirkan. Nah, setelah kita tuliskan petunjuknya, kemudian kita klik bagian YouTube. Nah, kita klik. Kemudian setelah itu kita klik atau kita tulis mengenai materi yang kita inginkan. Tadi kan kita membuat tentang materi sel, maka di bagian kolom pencaharian
kita tuliskan mengenai materi yang ingin kita buat, yaitu tentang sel. Kita tulis yaitu materi sel. Nah, selanjutnya kita klik pencarian. Nah, akan muncullah video YouTube mengenai struktur sel. Kita tinggal memilih sesuai dengan materi yang kita inginkan. Setelah kita dapatkan materi yang kita inginkan, kita klik tambahkan video. Nah, kita klik tambahkan video, kemudian setelah kita klik tambahkan video, kita klik bagian poin, itu tidak ada poin karena ini berupa materi. Kemudian kita tidak ada tenggat waktu. Selanjutnya kita pilih sesuai dengan topik yang ingin kita inginkan, yaitu mengenai materi sel. Nah, setelah itu kita klik bagian tugaskan. Nah, nantinya setelah kita klik bagian tugaskan, peserta didik dapat mengakses mengenai materi yang kita berikan. Nah, adanya topik ini akan lebih memudahkan peserta didik mencari sub-sub per materi pembelajaran. Nah, ini contohnya pada materi sel. Nanti terlampirkan mengenai sub materi apa saja yang kita bagikan mengenai materi sel. Kemudian contoh lainnya yaitu kita bisa juga membuat kuis. Nah, caranya kita klik tugas kuis, kemudian kita klik judul mengenai materi kita yaitu tugas 1 sel. Nah, setelah kita buat tugas 1 sel, kita tulis petunjuknya yaitu merupakan soal pilihan ganda. Selanjutnya kita klik blank quiz. Nah, pada bagian blank quiz ini kita klik, kemudian kita tuliskan judul kuis yang ingin kita lakukan, yaitu tugas 1 mengenai materi sel. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian untitled question kita tulis itu untuk bagian nama peserta didik. Nah, kita opsinya itu kita isi bagian isian singkat. Nah, kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan untuk kelas. Nah, untuk kelas ini juga sama. Opsinya berupa isian singkat. Nah, kemudian setelah itu kita klik tambahkan pada bagian kiri. Ya, itu. Kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita tulis pertanyaan yang ingin kita tulis. Contohnya yaitu pertanyaan pengertian sel. Nah, selanjutnya kita tulislah juga jawaban opsi yang benarnya. Kemudian kita tulis, setelah kita tulis jawaban opsinya, kita klik bagian kunci jawaban. Nah, kita klik bagian yang kunci jawabannya. Nah, pada bagian kunci jawabannya ini nantinya setelah kita klik, kita dapat menekan jawaban yang betul. Misalnya jawaban yang benar adalah yang A, sel merupakan satuan unit dari makhluk hidup. Nah, itu kita tulis poinnya, kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Setelah selesai menulis jawaban, kita klik bagian salin link, kemudian kita publikasikan. Nah, setelah kita publikasikan, kita kembali lagi kepada bagian awalan. Nah, nantinya bagian blank quiz ini sudah sesuai dengan soal yang telah kita buat. Ini adalah contoh tampilan yang akan dilihat oleh peserta didik. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke bagian tugas, kemudian kita pilih poinnya. Tadi poinnya kita tulis yaitu 20, yang
menjawab semua betul, dan kita tulis 20. Kemudian kita tulis materi topiknya, lalu kita tambahkan tenggat waktunya. Nah, tenggat waktu ini berguna agar peserta didik mendapatkan pengingat petanda bahwa tugas tersebut harus segera dikerjakan. Nah, setelah kita tulis tenggat waktunya, kita tulis juga untuk jamnya. Kemudian kita klik bagian tutup pengumpulan. Kemudian kita klik bagian tugaskan. Nah, setelah kita klik tugaskan, maka tugas ini akan muncul pada peserta didik, dan peserta didik dapat mengakses tugas tersebut. Nah, fitur lainnya yaitu pada Google Classroom, yaitu pada bagian kalender. Nah, pada bagian kalender ini kita bisa menambahkan kalender atau tanggal mengenai pertemuan kita. Nantinya akan diberikan notifikasi kepada peserta didik bahwa di tanggal tersebut akan ada kelas. Nah, kita klik event, kemudian kita klik tambah tanda, misalnya kita buat untuk pertemuan 3. Nah, setelah itu kita klik jamnya, tanggalnya, kemudian kita klik bagian apa yang akan kita bahas. Contohnya kita akan membahas mengenai bioproses. Setelah itu kemudian kita klik bagian tugas saya, lalu kita klik bagian jam. Nah, kita tentukan tanggalnya, contohnya kita buat tanggal 26. Nah, kemudian kita klik bagian jamnya, contohnya adalah jam 8 pagi. Nantinya kita save dan akan muncul notifikasi pada peserta didik bahwa tanggal 26 jam 8 pagi akan ada kelas mengenai materi bioproses. Nah, selanjutnya jika misalnya jika kelas tersebut sudah selesai kita lakukan, kita bisa kembali ke Google Calendar, kemudian kita tandai sebagai tugas yang telah selesai. Selanjutnya, pada fitur nilai, nantinya kita bisa melihat apakah peserta didik tersebut sudah mengirimkan nilai tugasnya atau belum. Nah, ini contohnya tugasnya sudah diserahkan. Kemudian nantinya kita bisa masuk ke untuk yang diperiksa, kemudian kita lihat bahwa sudah ada yang menyerahkan tugas. Nah, kita klik tugas satu sel, kemudian nantinya kita klik bagian jawaban. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat nih jawaban peserta didik, apakah jawabannya benar atau salah. Di sini terlihat bahwa poinnya benar semua, yaitu 20. Kemudian kita juga bisa melihat berapa persen peserta didik yang menjawab benar dan berapa persen yang menjawab salah. Nah, setelah itu nanti kita akan memberikan kembali tugas itu pada peserta didik, nilai yang didapatkannya, kemudian kita juga bisa memberikan kata-kata semangat untuk meningkatkan nilai tersebut. Selanjutnya yaitu bagian Nearpod. Nah, pada bagian Nearpod ini kita bisa klik Create a Lesson. Nah, selanjutnya setelah kita klik Create a Lesson, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat aktivitas pada peserta didik. Nah, kita klik ADD Contents, kemudian setelah kita klik ADD Contents, kita klik bagian Slide, kita klik ADD atau tambahkan. Nah, nantinya di sini kita bisa membuat PPT yang interaktif bagi peserta didik. Nah, kita tulis struktur sel. Kemudian setelah itu kita juga bisa menambahkan interaktif berupa pembelajaran 3 dimensi. Nah, kita klik tambahkan. Nah, karena materi kita mengenai sel, maka kita akan mengambil gambar 3 dimensi mengenai sel. Ini ada contohnya yaitu bagian sel tumbuhan. Nah, kita klik bagian sel tumbuhannya. Dan ada juga sel hewannya. Nah, animal cell. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan sekali 2, kita klik dulu bagian satunya yaitu animal cell-nya dulu. Kemudian kita klik lagi tambah interaktif. Kemudian kita klik bagian 3 dimensinya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk sel tumbuhannya.
Nah, setelah itu nantinya akan muncul slide mengenai pembelajaran 3 dimensi mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, selanjutnya kita akan simpan, save dan exit. Kemudian setelah kita simpan, nah kita akan diarahkan untuk loading. Selanjutnya setelah itu materi yang telah kita buat, kita klik pada bagian teach untuk mengajarkan. Nah, kita buat pada bagian live participation, karena live participation artinya yang mengontrol penuh pembelajaran itu adalah guru, sehingga nanti murid hanya bisa untuk melihatnya saja. Nah, kemudian setelah kita klik live participation, kita bagikan tugas kita itu ke dalam Google Classroom. Nah, kita bagikan dalam Google Classroom. Setelah itu kita klik bagian kelas kita yaitu 10, yaitu biologi MIPA. Nah, kita klik pada classroomnya. Nah, setelah itu nantinya tugas atau materi yang telah kita bagikan akan muncul pada bagian materi sel. Nah, ini contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kita bisa mengklik bagian report-nya. Kemudian nanti tampilannya untuk peserta didik berupa PPT, yang mana nantinya peserta didik bersama-sama dengan guru akan mempelajari bersama-sama mengenai materi tersebut. Nah, tampilannya nanti adalah struktur sel, kemudian guru bisa melanjutkan. Nah, bagian 3 dimensi ini nantinya akan menampilkan struktur sel hewan. Nah, nantinya guru bisa menjelaskan kepada peserta didik secara langsung. Guru juga bisa melihat berapa peserta didik yang sudah melihat pembelajaran ini atau ada yang belum. Nah, contohnya ini kita bisa memperbesar dan memperkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, begitu juga pada sel tumbuhannya, kita dapat memperbesar dan memperkecil sesuai dengan materi yang ingin kita ajarkan. Ketiga adalah aplikasi Google Meet. Pertama, kita klik rapat baru. Kemudian setelah kita klik rapat baru, kita bisa milih buat rapat instan. Nah, kemudian setelah buat rapat instan, kita akan menunggu hingga rapat telah dibuat. Nah, setelah rapat dibuat, maka kita bisa mengirimkan link mengenai video Google Meet ini kepada peserta didik. Nah, selain itu di Google Meet juga ada fitur di mana kita bisa melakukan share screen atau membagikan layar. Nah, di sini kita bisa membagikan pembelajaran yang ingin kita lakukan agar peserta didik juga bisa melihat melalui aplikasi atau HP-nya masing-masing. Selain itu juga ada fitur lainnya, kita bisa juga melihat berapa peserta yang sudah masuk. Kemudian kita juga bisa untuk merekam layar. Nah, di sini kita juga bisa untuk melakukan rekaman, yang mana nantinya rekamannya bisa ditonton sewaktu-waktu. Nah, itu sajalah berbagai fitur dari aplikasi Google Classroom, Google Meet, serta Nearpod. Saya ucapkan terima kasih.